Ketika ada sebuah kasus, lalu kemudian tiba-tiba terjadi ledakan, terjadi kebakaran, lalu ada bom bunuh diri dan sebagainya. Ini kan sebuah rangkaian yang berulang-ulang terjadi di negara kita. Dan ketika ini kemudian sudah selesai, tiba-tiba menguap begitu saja. Seperti yang kemarin di kebakaran di Kejaksaan Agung. Tiba-tiba muncul bahwa ini diakibatkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja bangunan. Kemudian kasus ini selesai, ya sudah. Ini human error. Selesai sudah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari munculnya teori konspirasi yang menyangkut pautkan antara ledakan di gudang peluru milik TNI di Bekasi dengan kasus Helena Lim. Ya, kita tidak bisa menyalahkan netizen ya. Memang mulai dari kemarin, ketika terjadi ledakan di gudang peluru milik TNI yang ada di perbatasan Bekasi dan Bogor, ini kemudian kan netizen membuat teori konspirasi, lalu kemudian menyangkut pautkan ini dengan kasus korupsi 271 triliun yang menyeret nama Crazy Rich dari PIK Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami dari Sandra Dewi, Harvey Mois. Mereka mengatakan, para netizen ini mengatakan, jangan-jangan ini adalah pengalihan isu. Isu apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya, kita kan memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Apalagi ketika dulu, kalau kita mundur ke 4 tahun yang lalu ketika tahun 2020, kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Pada saat itu kan juga ada sebuah kasus besar ketika Jaksa Pinangki yang kemudian menerima suap sebesar 500 ribu US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah pada waktu itu. Ini kan memang dia tersangkut kasus ini karena ada menerima suap dari tersangka korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Nah, pada di waktu yang hampir bersamaan setelahnya, lalu kemudian terjadi kebakaran di kantor Kejaksaan Agung yang akhirnya membuat berkas-berkas perkara hukum ini ikut hangus terbakar. Dan setelah ditelusuri setelah sekian tahun, ternyata penyebabnya adalah dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja atau tukang kuli bangunan. Nah, ini kan aneh ya kan? Makanya pada akhirnya netizen membuat sebuah teori konspirasi, jangan-jangan ini adalah memang untuk melenyapkan barang bukti pada waktu itu. Nah, kalau sekarang teori konspirasinya hampir sama, tapi tujuannya sepertinya berbeda. Netizen ini kan kemudian mengatakan bahwa ketika bersamaan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian untuk gugatan Pilpres ya, lalu kemudian terjadi penangkapan terhadap Harvey Mois dan juga Helena Lim yang terkait korupsi senilai 271 triliun rupiah. Diperkirakan merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah dari PT Timah. Lalu kemudian hilangnya video podcast Kaisang dengan Helena Lim beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan kemudian disangkut pautkan. Jangan-jangan ini memang semua ada kaitannya. Yang pertama, pengalihan isu ketika gugatan di MK, kemudian hak angket yang akan digulirkan untuk mengungkap kecurangan Pilpres di 2024. Ini kan sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, lalu hak angket juga akan bergulir di Gedung Dewan. Ini kemudian muncullah kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan juga, video podcast milik Kaisang Pangarep yang ada Helena Lim sebagai bintang tamu di sana, kemudian juga ada Kiki Saputri dan juga ada Ate Komika. Ini kan kemudian hilang, di take down oleh mereka. Nah, ada dugaan dengan meledaknya gudang peluru di perbatasan Bekasi dan Bogor ini adalah pengalihan isu supaya timbul pemberitaan yang berbagai macam tentang ledakan ini. Ini kemudian para netizen
melakukan otak-atik gatuk atau istilahnya adalah cocokologi, jangan-jangan ini supaya pemberitaan di Mahkamah Konstitusi, kemudian pengguliran hak angket ini teralihkan dengan adanya ini. Jadi seperti ada unsur kesengajaan tentang ledakan di gudang peluru milik TNI Angkatan Darat ini. Apalagi kalau kita melihat videonya, ledakannya begitu luar biasa, lalu kemudian juga amunisi-amunisi ini kemudian berserakan kemana-mana. Ini kan juga membahayakan bagi warga sekitar. Dan ini yang kemudian membuat netizen berspekulasi. Ini sekali lagi bukan saya yang ngomong ya, ini adalah spekulasi dari netizen yang kemudian menimbulkan teori konspirasi. Saya membaca ini mulai dari semalam. Berbagai berita, lalu kemudian di media sosial, banyak sekali netizen yang melakukan teori konspirasi ini. Karena apa? Karena ini sudah menjadi hal yang biasa. Ketika ada sebuah kasus, lalu kemudian tiba-tiba terjadi ledakan, terjadi kebakaran, lalu ada bom bunuh diri dan sebagainya. Ini kan sebuah rangkaian yang berulang-ulang terjadi di negara kita. Dan ketika ini kemudian sudah selesai, tiba-tiba menguap begitu saja. Seperti yang kemarin di kebakaran di Kejaksaan Agung. Tiba-tiba muncul bahwa ini diakibatkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja bangunan. Kemudian kasus ini selesai, ya sudah. Ini human error. Selesai sudah. Dan para tukang bangunan itu yang kemudian dikorbankan. Tapi kasus kemudian ditutup, tidak ada lagi penyelidikan, investigasi lebih lanjut, dan lain sebagainya, sudah selesai. Nah, kemungkinan ini adalah memang pengalian isu, dan ini hampir juga terjadi di masa-masa menjelang Lebaran ini. Apalagi kalau kita melihat, membaca berita di akhir tahun 2023 yang lalu, di bulan Desember, PPATK ini kan menemukan adanya aliran dana yang digunakan untuk kampanye di 2024. Dan aliran dana ini ditelusuri dari tambang-tambang ilegal. Nah, apakah ini ada kaitannya ketika Helena Lim kemudian podcast dengan Kaisang Pangarep, ketika dia memakai outfit yang bernilai 12 miliar rupiah, yang kita-kita ini aja harus beli baju, kalau misalkan beli baju nunggu diskonnya di Ramayana. Ini kan mungkin ada kaitannya, mungkin itu dikait-kaitkan oleh para netizen. Buktinya apa ya ini? Kenapa podcastnya tiba-tiba hilang? Kalau misalkan tidak ada kaitannya, kan nggak mungkin podcast ini tiba-tiba di take down. Mungkin di sana ada sebuah pernyataan atau sebuah kalimat tanya jawab yang mengarah ke sana. Mungkin seperti itu. Makanya seperti ketakutan sendiri lalu kemudian di take down. Sementara di podcast-podcast yang lain seperti di Boy William, kemudian di Mary Riana kan tidak dihapus. Karena mungkin ya memang tidak merasa tidak ada apa-apa. Tapi ini kan mencurigakan. Nah, itulah yang membuat netizen kemudian membuat teori konspirasi ini seolah-olah ini adalah pengalihan isu. Nah, yang lebih lucu lagi, ketika netizen ini membayangkan uang 271 triliun itu sebanyak apa. Memang, kalau kita melihat hanya sebatas angka, 271 triliun itu hanyalah angka 271 yang kemudian di belakangnya ini ada 12 angka 0. Tapi kalau kita melihat, ini ada seorang pakar keuangan, ini mengatakan bahwa kalau misalkan kita mengumpulkan uang 1 miliar per hari saja, untuk mengumpulkan 271 triliun ini butuh 742 tahun. Bayangkan, sebanyak itu loh. Lalu kemudian juga netizen mencoba-coba mengutak-atik ini lagi. Uang 271 triliun itu bisa menggaji Ronaldo bermain di Indonesia selama 83 tahun. Ini mengacu dari gajinya sekarang di klub Arab Saudi Al Nassr yang 3,3 triliun per tahun. Bisa menggaji Ronaldo bermain di sini selama 83 tahun. Sekarang pertanyaannya, pemain bola mana yang bisa bermain sampai umur segitu? Tapi ini kan memang lucu-lucunya para netizen ya. Nah, kembali lagi ke masalah kasus ini. Ini kan memang menarik banyak perhatian banyak pihak. Apalagi kalau kita melihat dari ke-16 orang tersangka yang ditetapkan ini, yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung, ini kan memang kebanyakan dari mereka adalah para pelaku swasta. Sementara orang yang dari
BUMN, kemudian dari kementerian ini tidak ada, belum ada, adanya dari beberapa BUMN dan itu jumlahnya sedikit. Nah, pejabat-pejabat yang lain ini sepertinya kan tidak mungkin tidak terlibat. Apalagi nilainya sangat besar, 271 triliun. Tidak mungkin hanya melibatkan orang-orang 16 orang ini dan sebagian besar dari swasta. Pasti ini akan melibatkan orang-orang yang ada di pemerintahan, pejabat publik, kementerian, mungkin menterinya juga bisa jadi, atau mungkin juga menyangkut orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan jabatan publik, tapi ada di lingkungan circle pemerintahan. Bisa jadi. Karena nilainya kan tidak sedikit. Tidak mungkin ini akan hanya dinikmati oleh orang-orang ini. Sementara kalau kita melihat Harvey Milk, mungkin ya, memang kalau kita melihat bagaimana gaya hidupnya ketika dulu dia menikah di Disneyland bersama dengan istrinya, lalu kemudian ketika anaknya ulang tahun dihadiahi pesawat jet seharga 400 miliar, lalu kemudian bagaimana koleksi mobil mewahnya, ini kalau kita melihat memang ini nggak ada apa-apanya dibanding uang 271 triliun itu. Apalagi Helena Lim, Crazy Rich itu yang kemudian pamer outfit di podcastnya Kaisang dengan baju yang dari atas sampai bawah senilai 12 miliar. Itu kan juga memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang 271 triliun ini. Bayangkan, ini pasti dinikmati banyak orang, dan itulah yang menimbulkan banyak spekulasi. Para pakar, lalu kemudian netizen yang maha benar itu, mereka mengatakan bahwa ini adalah teori konspirasi untuk mengalihkan isu-isu politik, isu-isu kenegaraan, isu-isu pemerintahan ini. Apalagi kan memang seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang bergulir hak angket, kemudian juga sidang gugatan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, yang juga menyita banyak pihak, menyita perhatian semua orang, seluruh masyarakat Indonesia ingin mengikuti sejauh mana sidang ini digelar dan mereka menunggu ketegasan dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi di balik itu semua ya kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini memang tidak ada yang tidak direncanakan, terutama oleh Yang Maha Kuasa. Pasti ada kaitannya. Ini nanti akan membongkar sesuatu, kasus ini membongkar yang ini, itu pasti nanti akan ada kaitannya. Ya kita tunggu saja. Apakah kemudian nanti benar apa yang teori konspirasi yang disampaikan oleh para netizen ini, ataukah memang ternyata pada akhirnya anti klimaks ketika orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini kemudian ditumbalkan, sementara mastermind dari ini semua aman-aman saja, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, suara netizen ini sepertinya memang apa yang mereka tangkap sekarang itu berdasarkan dari pengalaman yang lalu-lalu ketika kejadian yang hampir sama, kejadian hampir serupa selalu terulang setiap kali ada sebuah kejadian yang melibatkan pemerintahan, kejadian yang kemudian melibatkan hukum, kejadian yang kemudian melibatkan negara. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Netizen Indonesia, jangan dilawan.